Selamat datang di SD Negeri 4 Tulikuk. Salam GTK hebat. Perkenalkan, nama saya Eka Sialini sebagai Kepala Sekolah di SD Negeri 4 Tulikuk, Gianyar, Bali. Pada kesempatan ini, izinkan kami berbagi praktik baik terkait strategi Budi Seringan Tari. Budaya hidup bersih, sehat, jasmani, rohani, pada diri, serta lingkungan. Strategi ini diambil sebagai langkah untuk meningkatkan dedikasi serta komitmen terhadap pengabdian GTK Sadaritu, guna menjawab permasalahan yang ada pada satuan pendidikan, terutama pada GTK dan para murid di satuan pendidikan Sadaritu. Strategi Budi Seringan Tari merupakan sebuah usaha yang dilakukan untuk menggiatkan kembali semangat pengabdian profesi penuh dedikasi, tanggung jawab, dan komitmen yang terlihat mulai luntur. Hal yang paling mendasar adalah terabaikannya masalah kesehatan pada GTK dan para murid Sadaritu di lingkungan sekolah. Hal ini tentunya sangat berpengaruh pada karakter serta prestasi para murid, baik akademik maupun non-akademik, yang menyebabkan terabaikannya pula para murid dalam proses belajar mengajar maupun kegiatan-kegiatan di sekolah, serta berdampak pada semangat masyarakat pendukung untuk menyekolahkan anaknya di SD Negeri 4 Tulikuk. SD Negeri 4 Tulikuk secara administratif terletak di Desa Tulikuk, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Secara topografi, Desa Tulikuk merupakan daerah perbatasan dengan Kabupaten Kelungkung yang sebagian wilayahnya strategis di tengah penduduk desa. Berdasarkan kearifan lokal, kebiasaan hidup dan cara masyarakat berinteraksi dengan lingkungan mewariskan karakteristik yang tangguh, semangat, dan ulet. Pekerjaan sebagian masyarakat bertani, berwirausaha, dan berdagang, PNS, TNI, Polri. Aset karakteristik yang tangguh dan ulet mewariskan murid-murid yang selalu aktif serta kreatif, semangat, dan memiliki cita-cita yang tinggi, baik di lingkungan sekolah maupun kegiatan di luar lingkungan sekolah, baik akademik maupun non-akademik. Murid-murid SD Negeri 4 Tulikuk sebagian besar sebagai kandidat berprestasi dari kelas 4 sampai kelas 6 dan beberapa dari kelas rendah. Aktif mengikuti segala kegiatan seperti lomba-lomba Porjar, FLS 2N, OSN, seni budaya keagamaan, permainan tradisional, revitalisasi bahasa daerah, dan lain sebagainya. Hal tersebut terdata dari jumlah murid kurang lebih 136 siswa tahun lalu, sebanyak 56 siswa adalah kandidat atlet persenijar tingkat kecamatan, kabupaten, maupun provinsi. Sebagai satuan pendidikan yang sebagian muridnya berprestasi memiliki tantangan? Tentu saja ada, yaitu faktor internal dan eksternal, baik dari GTK sendiri maupun murid. Di antaranya masih ada yang datang terlambat, kurang disiplin, lupa bawa buku pelajaran, lupa akan tugas, sakit karena pola hidup yang kurang selaras, belum berkesadaran menjaga kebersihan diri serta lingkungan, sampah masih bercampur, masih belum berkesadaran akan prioritas profesi, mengabaikan hal sepele seperti menunda pekerjaan, sebagian melupakan pentingnya refleksi, dan lain sebagainya. Berdasarkan situasi serta tantangan atau ketimpangan antara harapan dan kenyataan tersebut, menjadi refleksi serta identifikasi untuk menemukan solusi, menyelaraskan kembali langkah-langkah kecil di lingkungan satuan pendidikan. Bersama warga sekolah dalam pendekatannya menggunakan strategi Budi Seringan Tari, akronim dari budaya hidup bersih dan sehat jasmani, rohani, pada diri, serta lingkungan tiap hari. Langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, refleksi diskusi Kombel GTK Sadaritu. Mengaktifkan kembali refleksi diskusi Kombel GTK Sadaritu yang sebelumnya hanya 1 bulan sekali, kini dijadwalkan setiap 1 minggu sekali, guna mengidentifikasi untuk mencari solusi terkait permasalahan maupun perubahan perilaku positif GTK maupun para murid Sadaritu. Dalam hal ini, dibangun kembali kesadaran pengabdian GTK Sadaritu sebagai jalan hidup, jalan dharma, agar tumbuh dedikasi yang tulus serta semangat komitmen yang berkelanjutan dan kolaborasi yang solid sebagai keluarga besar Sadaritu, serta untuk membangun kepercayaan masyarakat yang telah menitipkan anaknya untuk belajar di SD Negeri 4 Tulikuk dengan rasa aman, nyaman, dan bahagia. Kedua, revisi kurikulum sesuai dengan surat edaran dari Kemendikdasmen tahun 2025 untuk menggiatkan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat.
G7KI dalam intra, ko, serta ekstrakurikuler dan surat edaran dari Gubernur Bali terkait PSBS pengelolaan sampah berbasis sumber dalam berbagai program sekolah dengan menerapkan strategi Buddhis ringan tari, mengaktifkan serta merevisi program-program, SOP, dan jadwal, serta evaluasi pendukung visi misi SD Negeri 4 Tulikup. Di antaranya program gizi, giat pagi literasi numerasi, program kaya, Kamis Budaya, program semut, sampah dipungut pilah dan olah, Sagem Sabtu Gembira, E7KI, serta Pagi Ceria. Aktifkan tugas tambahan GTK dengan SK beserta tugas dan kewajiban, seperti tim TPPK, tim siaga tanggap bencana, tim 11K, tim Litnum, dan lain-lain. Mengaktifkan guru piket, kantin sehat, bekal makan sehat, serta mengaktifkan paguyuban dan buku penghubung. Ketiga, membuat program turunan dari strategi Buddhis ringan tari, yaitu program inovasi serta dedikasi GTK. Dari hasil refleksi, Kombel, serta kesepakatan GTK, maka lahir program Tunas Tumbuh Nyaman, Asri, dan Sehat, yang bertujuan untuk mengcover semua program yang ada yang selaras dengan program pemerintah pusat, khususnya Kemendikdasmen, maupun daerah yang fokus pada rasa nyaman, asri, dan sehat. Selain itu, untuk menjawab tantangan sebelumnya, dari kesepakatan tersebut diharapkan para warga sekolah bersinergi untuk mengimplementasikan dalam semangat dedikasi serta komitmen bersama, karena hal tersebut tidak bisa lepas dari adanya kolaborasi dari semua pihak. Program Tunas ini diharapkan juga mampu mewujud nyatakan strategi Buddhis ringan tari. Ada program serta jadwal pelaksanaannya. Adapun yang dilakukan adalah memberikan sosialisasi kepada seluruh GTK serta warga satuan pendidikan melalui rapat, sarapan pagi maupun media sosial lainnya ke grup komite maupun paguyuban Sadariptu terkait G7KI serta PSBS. Dengan adanya program ini, semua implementasi Buddhis ringan tari dapat terpantau. Keempat, membuat sayembara GTK Sadariptu menulis. Sayembara ini adalah salah satu wujud nyata dari semangat dedikasi dan komitmen yang dilakukan oleh GTK melalui tulisan serta dokumentasi, yaitu dengan mengarsipkan atau mendokumentasikan hasil pengamatan, evaluasi, serta refleksi GTK bersama para muridnya dalam tulisan, sekaligus sebagai data sederhana agar GTK mengetahui sejauh mana proses yang dilakukan serta keberhasilan dari langkah nyata dari program Tunas tersebut dalam mengimplementasikan strategi Buddhis ringan tari pada satuan pendidikan. Sayembara intern ini menuliskan praktik baik dari G7KI dan PSBS terwujudnya murid yang sehat jasmani serta rohani berkarakter selaras. Berdasarkan hasil observasi, evaluasi, dan pendampingan, implementasi dari strategi Buddhis ringan tari yang sebelumnya hanya sebatas wacana, serta harapan kini terlihat dampak nyata bagi GTK dan warga satuan pendidikan khususnya para murid Sadariptu, baik dari perilaku atau karakter maupun tingkat kesehatan serta situasi kondisi lingkungan pembelajaran yang diharapkan. Semua revisi langkah kecil serta sederhana sebagai pembuktian dengan adanya dedikasi yang tulus sebagai wujud pengabdian serta komitmen bertumbuh yang kuat akan membawa dampak perubahan perilaku positif terhadap diri serta lingkungan. Berjalan dengan baik dan kami semua mendukung kegiatan tersebut dengan saling berkolaborasi. GTK dan siswa menunjukkan perilaku positif dan disiplin dalam menjaga kebersihan, yakni menanamkan nilai penguatan karakter dan juga pelestarian lingkungan. Setiap satuan pendidikan memiliki impian dan harapan. Begitu pula SD Negeri 4 Tulikup. Agar terwujudnya cita-cita yang dituangkan dalam visi diperlukan kolaborasi, semangat dedikasi dan komitmen dari GTK serta warga satuan pendidikan bersama. Pengabdian tidak serta-merta soal seberapa banyak mengeluarkan finansial, namun seberapa berani tekad yang ditunjukkan dalam setiap juang, tanggung jawab sebagai inspirator, motivator sekaligus problem solver yang berdaya dan bermakna dalam realitas keterbatasan yang mampu mengubah menjadi peluang. Dedikasi dan komitmen merupakan wujud pengabdian. Pengabdian adalah dharma, dan dharma sebagai jalan hidup. Melalui dedikasi dan komitmen yang tulus, tidak hanya mencetak lulusan, namun mengukir karakter, membangun harapan. Terima kasih GTK hebat, semoga praktek baik ini bermanfaat.